bergabung gitu ya. Tomat di sini. Kondisi hujan Pak di situ atau cerah Pak? Hujan Pak, ini hampir kita dari pagi sampai sore hujan terus. Kalau hujan itu mendukung banget ya untuk ini ya tanaman ini ya apa namanya? Oh ya tergantung Pak, justru malah kalau musim hujan kayak gini harga lagi naik, harga sayuran semuanya lagi naik karena kebanyakan malah gagal panen Pak. Karena kan lebih mudah kena jamur tanamannya, terus juga Ya, kalau ini kan sayuran buah lebih cepat rusak Pak kalau hujannya terlalu tinggi. Kalau di outdoor gitu kan ya secukupnya. Kadang kalau hujannya terlalu intensitasnya terlalu tinggi malah rusak tanaman. Kalau cukup kan jadi hanya untuk pengairan aja gitu Pak. Baik, kita mulai aja ya Pak ya. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Pak Redowi dari IKM Berdaya Agri Indonesia. Selamat malam Bu Ros, Bu Dasari, ya, ada Bu Rowaida, dan juga adik-adik mahasiswa. Kita lanjut lagi untuk pertemuan tentang kebun organik ya dalam MBKM Riset Keilmuan. Hari ini kita lanjutkan untuk seri kedua ya. Kemarin kan belum selesai, kita mungkin minimal 3 seri lah ya untuk kegiatan. Nah, pembicaranya tetap sama Pak Bedowi ya. Pak Bedowi ini founder Berdaya Agri Indonesia ya. Beliau juga dari alumni IPB itu ya. Keren gitu ya, apa namanya? Pendidikan beliau, dan terjun langsung ke lapangan memimpin ya para petani di dalam budidaya kebun organik. Nah, tentu saja tidak hanya sekedar menanam kemudian memanen, tetapi juga menjual ya. Saya lihat statusnya juga sering Pak Bedowi untuk ini ya, tanaman ya. Nah, lokasinya saat ini di sekitar Kabupaten Bandung Barat, di Ciwidey ya, kemudian Subang ya, dan Bogor kalau tidak salah ya Pak ya. Ada beberapa lokasi yang menjadi mitra dari Pak Bedowi. Nah, untuk mempersingkat waktu kami serahkan untuk Pak Bedowi untuk silakan untuk presentasi. Mas ini dibantu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sularso dan Ibu dan Bapak dosen yang lainnya serta teman-teman mahasiswa. Perkenankan malam ini saya memberikan penjelasan lagi mengenai berdaya agri, serta juga kita fokus untuk malam ini lebih ke budidaya tanamannya gitu ya. Mungkin di awal saya sedikit men-highlight mengenai berdaya agri itu sendiri. Mungkin beberapa teman yang lain atau bapak dan ibu belum terlalu paham mengenai apa itu berdaya agri, apa usaha yang sedang kami jalankan. Jadi berdaya agri ini ya sebenarnya perusahaan yang baru dirintis, perusahaan kecil yang sedang dibangun gitu kan, tapi punya cita-cita yang cukup tinggi ya, terutama karena memang tadi sudah mungkin disampaikan oleh Pak Sularso, dari background kami juga sebagai pendiri ini kan memang dari kampus pertanian dan juga dari bidangnya pertanian, dan kita punya harapan lah untuk bisa memberikan kontribusi nyata ke sektor ini juga gitu kan, sesuai dengan bidang ilmu kita. Jadi Berdaya Agri ini ya singkatnya perusahaan startup perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan, dan harapannya akan membentuk beberapa inovasi-inovasi yang juga bisa berdampak langsung ke petani dan masyarakat. Lalu slide selanjutnya Pak. Untuk lini bisnis kita sebenarnya ada 2 lini bisnis. Yang pertama kita buat brand namanya BeFood. Ini untuk lini bisnis yang fokusnya ke produk olahan. Jadi tidak hanya kebun saja kita berkebun organik saja, tapi kita juga bermitra dengan petani-petani yang
ada di luar daerah yang punya produk dan kita kemas produknya produknya kita olah dan kita kemas produknya dan bisa kita jual dengan harga baik gitu. Lalu yang kedua itu seperti yang mungkin Pak Sularso tahu, kita juga fokus utamanya bergerak di suplai sayur dan buah organik ya. Dan juga sebenarnya juga kita ada produk yang non organik juga, namun itu untuk pasar yang lebih sedikit gitu. Utamanya kita di pasar organik. Next. Nah, ini mungkin sedikit menjelaskan mengenai produk BeFood gitu kan. Jadi awal mulanya Berdaya sebenarnya tidak langsung mengerjakan project BeFresh ya untuk produk yang fresh gitu kan. Tapi kita awalnya justru malah dari BeFood ini, dari produk olahan. Jadi 2019 ya, waktu awal pandemi itu kan awal mula masyarakat sedang di lockdown, terus juga kita posisinya sebagai founder itu ada di daerah juga karena kita keluar dari kota gitu kan karena situasi juga waktu itu pandemi. Nah di situ awal mulanya kita justru launching produk itu sari lemon. Nah kenapa sari lemon? Karena waktu itu saya sebenarnya masih stay di Jakarta. Nah saya tahu di Jakarta itu lemon lagi tinggi banget harganya kan, sekitar hampir 24.000 per kilo bahkan lebih gitu kan. Nah sementara waktu itu saya pulang kampung ke kampung istri saya di Jawa Tengah di Purworejo kan. Nah di situ banyak sekali produk sari lemon, produk lemon gitu kan, petani-petani lemon kayak gitu. Saya tanya iseng-iseng kan, saya tanya ke petani-petani tersebut, berapa Bapak harga jual lemon ini kan lagi bagus nih Pak harganya. Wah sama aja deh, saya jual cuma 3.000 per kilo. Nah di situ saya langsung, waduh kok harganya jauh sekali, di ibu kota harganya 24.000, sementara di daerah ini harganya masih sama gitu kan, bahkan nggak ada perubahan. Nah disitulah awal mula kita berpikir kan, terus tergerak gitu kan, kita lebih tergerak karena saya mikir kalau kayak gini terus juga, ini apalagi situasi pandemi kan, mereka bingung jual kemana dengan harga murah kayak gitu kan, itu nggak sedikit mereka tuh akhirnya buang produknya maksudnya nggak terjual sama sekali, dibuang begitu saja gitu kan. Next Pak. Next slide selanjutnya. Ya, nah ini akhirnya kita buat beberapa produk di situ. Awal mulanya dengan sari lemon, dengan produk namanya kita sebut lemon tea. Ada 2 kemasan, 250 ml dan 500 ml. Kita mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga di sana gitu kan. Dari lemon tea kita terus berkembang, akhirnya menambah beberapa produk. Kita ada produk madu hutan, ada produk gula semut, kelapa, dan dari aren kayak gitu. Next. Ya, dan juga ada produk beras organik juga dengan brand berbeda-beda ya Pak. Ada Red Pari, ada Black Pari, dan lain sebagainya. Mungkin next Pak. Nah ini contoh dari kemasan produk olahan kita untuk beras organik. Penjualan kita fokusnya sih lebih ke reseller ya, kita belum sampai ke retail sih untuk ini, baru kita mengembangkan ke produk retail nih, ke pasar retail di tahun ini sih 2022. Next. Nah ini bentuk kemasan dari produk-produk olahan kita. Ada Green Forest untuk madu hutan yang kita ambil langsung, ini tuh kerjasama dengan BUMDes di ujung Kulon Banten. Jadi saya ada kenalan teman kampus yang juga punya program pemberdayaan di sana. Beliau kerja di salah satu LSM NGO ini ya, NGO lingkungan gitu kan. Nah saya kontak dengan beliau, terus diskusi-diskusi, akhirnya kita sepakat untuk kembangin salah satu produk yang ada yang dari masyarakat di sana, penyadap madu, petani madu di sana gitu. Terus gula semut kelapa kita ambil dari Banyumas, Cilacap. Gula semut aren kita ambil dari Jawa Barat. Ini tadinya kita mitranya banyak ya, cuma karena penjualan kita lagi agak turun, jadi mitra kita sementara ini ada 1 mitra dari Cianjur ya, dari Cianjur. Terus sari lemon ini mitra utamanya dari Jawa Tengah, Purworejo.
Lanjut. Nah, ini untuk Bifresh-nya, kita ada produk Bifresh ini berbeda dengan Bifood ya. Kalau Bifood itu kan produk olahan, sementara untuk Bifresh ini produk fresh gitu kan, yang kita tanpa kita olah sedikit pun gitu. Nah, ini ada beberapa kategori, di situ ada kategori sayuran organik, buah organik, herbs, dan spices. Next. Nah, ini salah satu untuk menggambarkan produk kemasan kita yang ini sedang kita tawarkan ke beberapa retail, dan kita sebenarnya sudah ada MOU, dan mungkin dalam waktu dekat kita mulai ada supply ke retail-retail lokal di Bandung, pasar supermarket. Nah, ini untuk produk fresh organiknya kita banyak sekali produk sayurannya, berbagai jenis, mulai dari selada-seladaan, ada selada head, keriting, romaine, butterhead, ada kale, ada bayam horenzo, bayam Jepang, kangkung, dan lain sebagainya. Ini hampir ada 123 item sebenarnya untuk sayurnya. Next, Pak. Boleh next lagi aja. Ini menjelaskan beberapa produknya aja. Next. Ini buahnya ada alpukat, pisang, dan lain-lain. Terus untuk produk fresh organik non sayur juga kita ada ayam kampung organik, ada ayam negeri organik, ada telur kampung organik, jamur tiram, dan jamur merang. Ini semuanya dibudidayakan langsung oleh petani. Jadi kita tidak beli ke bandar ataupun pengepul ya. Jadi ini semuanya produk sayuran ataupun olahan itu kita langsung kerjasama dengan petaninya. Nah, ini kita juga buat beberapa inovasi paket ya untuk sayuran itu. Ada paket sayur lodeh, paket sayur sop, salad mix, sayur asem, dan juga waktu kemarin kita sempat launching juga paket produk imun booster ya waktu awal-awal pandemi gitu. Dan ini cukup bagus penjualannya pada waktu itu. Lanjut. Nah, ini contoh kemasannya. Ada ya, ini brokoli, ini yang kita tanpa label ya. Kita hanya pakai wrap saja gitu. Ada brokoli, kembang kol, sawi putih. Next. Ya, di scroll aja Pak ke bawah. Nah, ini ada sayur organik, ada ubi, timun. Boleh. Next lagi. Ya, ini buahnya. Nah, ini produk yang kita kemas dalam bentuk yang siap pakai gitu kan, untuk satu sajian. Next. Dan ini gambaran dari kebun kita, Pak. Kebun kita memang ini di lereng gunung ya, jadi memang di bukit-bukit seperti itu. Karena kita memang ngejar untuk kebun organik itu harus jauh dari kebun konvensional ya. Dan kebun kita itu di ujung dari pemukiman penduduk untuk kebun organik kita. Jadi memang akses ke sana, akses jalannya sih bagus, cuma akses ke kebunnya ini lumayan, kalau tidak terbiasa dengan jalan naik turun, ini lumayan terjal ya Pak. Gitu. Ini ada kebun kentang, jagung, dan lain-lain, dan stroberi. Lanjut. Nah, ini mungkin ke topik yang akan kita bahas lebih mendalam mengenai pemupukan. Next, Pak. Nah, pupuk kita ada beberapa jenis, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama pupuk dasar. Jadi pupuk dasar ini ketika kita merencanakan program tanam, sebelum tanam itu lahannya kita olah dulu. Diolah dengan cara kita mungkin menggemburkan tanah itu dengan cangkul ataupun dengan mesin rotary, terus juga dengan cangkul gitu kan. Terus kita kasih pupuk dasar. Pupuk dasarnya ini kalau petani bukan organik atau petani konvensional kan dengan pupuk kimia. Nah, kalau kita justru dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya ini bisa dari kotoran ayam, kotoran kambing atau sapi, yang bisa bentuknya itu sudah kita komposkan atau masih ibaratnya masih belum dikomposkan gitu. Kalau dikomposkan kita kan berarti kita olah dulu, kita simpan dulu dalam beberapa waktu, kita tambah mikroba dan lain-lain, akhirnya si pupuk kandangnya sudah terurai. Nah, bisa juga kita
memberikannya secara langsung gitu, langsung ke lahan, lalu lahannya kita biarkan selama beberapa minggu, dia akan terkompos dengan sendirinya di lahan di lahan itu, lahan tersebut gitu. Lanjut. Lalu kita memberikan pupuk susulan. Pupuk susulannya ini kita pakai beberapa jenis ya. Terkadang kita juga bikin pupuk sendiri, pupuk organik cair (POC), atau juga kita pakai pupuk organik komersil. Nah, untuk aturan organik SNI ini, yang sesuai SNI ini kita harus, kalau kita pakai pupuk organik komersil, itu harus dari produsen yang memiliki logo organik. Jadi memang produsen yang memang udah produsen pupuk yang memang sudah tersertifikasi produknya itu adalah organik. Nah, ini saya sampaikan beberapa brand yang kita sering pakai. Kita pakai Decoprima, Humatop, Faktor Horti, dan lain sebagainya. Ini untuk penggembur tanah dan penyubur tanah sih sebenarnya fungsinya, dan isinya mikroba-mikroba seperti itu kan. Jadi memang bukan pupuk kimiawi gitu kan, tapi lebih ke biologis lah, makhluk hidup biologis yang ditambahkan ke tanah sehingga tanah itu akan lebih gembur dan bisa menghasilkan lebih banyak nutrisi secara alami gitu. Nah, untuk pupuk organik cair sendiri yang kita buat, kita memanfaatkan hasil justru dari kebun kita sendiri gitu. Jadi hasil panenan kita pakai lagi buat jadi pupuk ke kebun gitu. Jadi balik lagi gitu. Jadi kita tuh circle, hampir nggak ada waste gitu kan di kebun itu. Nah, contohnya kita buat dari hasil panen itu kan pasti ada yang tersortir. Nah, hasil sortiran itu kita cacah, kita komposkan. Terkadang kita komposkannya nggak padat ya, tapi kita komposkannya dalam tong gitu kan, dikasih air, dikasih gula dan mikroba, lalu kita diamkan dalam beberapa hari, 12 sampai 21 hari. Nah, di situ baru kita setelah itu terfermentasi, untuk proses fermentasi si sampah organiknya kan. Nah, setelah terfermentasi baru kita kocor atau kita sebar ke lahan gitu. Biasanya kita mengutamakan dulu stok dari pupuk organik cair yang kita ada. Tapi ketika pupuk organik cair kita kebetulan habis atau kita terkejar waktu untuk segera produksi, kita pakai pupuk organik komersil yang memang sudah ada sertifikat organiknya. Next, Pak. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit ini yang kemarin sempat saya jelaskan ya. Kita nanam refugia, itu tanaman sayurnya di tengah, terus untuk bunga-bunga refugianya itu di samping-sampingnya. Nah, ini refugia ini fungsinya adalah dia untuk sebagai border gitu, sebagai sebagai pagar ketika hama itu akan masuk ke lahan. Nah, selain itu juga ada estetikanya juga di situ. Jadi lahan kita lebih enak dipandang karena di sekitar bedengan itu, sekitar tanaman produksi kita itu penuh dengan bunga yang berwarna-warni gitu. Seperti itu, dan kita bisa pilih berbagai jenis bunga refugia yang bisa ditanam untuk untuk sebagai pengendalian hama dan penyakit. Lanjut. Nah, ini selain menanam tanaman refugia, kita juga membuat pestisida organik yang kita buat sendiri. Contohnya kita pakai ekstrak daun pepaya. Jadi sederhananya daun pepaya kita blender, lalu kita haluskan blender gitu kan, terus kita saring airnya dan kita fermentasi lagi sama seperti kita memfermentasi pupuk cair organik. Jadi kita taruh di tong, terus dikasih aerator gitu kan, dan kasih gula dan lain-lainnya selama mungkin 14 sampai 21 hari. Biarkan dia terfermentasi, baru kita pakai untuk obat. Dan kita stok dalam beberapa botol gitu kan. Dan kita banyaknya sih mengutamakan untuk pengendalian hama dan penyakit ini menggunakan pestisida nabati yang kita buat sendiri sih gitu. Tapi kalau misalkan kita perlu untuk dan penanganan dengan pestisida nabati sendiri masih kurang ampuh, kita pakai juga pestisida nabati yang produk komersil tapi sudah ada sertifikat logo organiknya. Sertifikat dan ada logo organiknya. Next, Pak.
Nah, ini 3 jenis yang sering kita pakai ya. Untuk pesida organik komersilnya ada BT Max, Entomobak, sama Microblast. Ini produksinya dari PT Prim Agrotech. Memang perusahaan ini fokus untuk membuat pestisida ataupun insektisida organik yang ditujukan untuk petani organik di Indonesia gitu. Dan sudah terstandarisasi SNI organik dari pemerintah. Gitu. Lanjut. Nah, ini untuk pemanenan. Lanjut, Pak. Kita biasanya untuk panen itu gini sistemnya. Kita udah punya jadwal palang ya, dari mulai pembibitan, terus penanaman, panennya kapan, jadwalnya itu sudah ada semua dari setiap komoditi. Contoh misalkan kita mau nanam kangkung di tanggal 2. Nah, kita punya estimasi bakal dipanen itu di tanggal 28 atau 29 atau bahkan minggu awal bulan depan gitu kan. Nah, itu udah ada jadwal palangnya semua untuk setiap komoditi dan setiap bloknya. Kita udah punya jadwal di blok A untuk komoditi ini bakal panen hari apa aja, tanggal berapa gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang saya sampaikan di slide ini lebih ke sisi customer-nya gitu kan. Jadi customer ketika order itu kita kasih sistem H-1. H-1 itu kenapa? Karena kita supaya kita bisa memaksimalkan panenan yang ada di kebun atau orderan yang mereka order. Karena ketika kita ada spare waktu yang cukup, kita bisa panen lebih banyak dibanding kalau misalkan antara order dan pengirimannya itu dalam waktu singkat. Ini kan juga perlu waktu untuk mempersiapkannya gitu kan. Nah, biasanya kita PO dari customer itu kita buka PO itu dari pagi hingga sore. Nah, PO tutup itu sore atau malam lah. Hamin satunya gitu kan. Sore kita tutup PO, lalu besoknya kita PO itu kita kirimkan ke tim pemanenan untuk dipanen gitu kan. Mereka panen mulai dari jam 8-9 pagi, kita briefing dulu jam 7 sampai jam 8, jam 9 panen, sampai siang atau bahkan menjelang sore jam 2, jam 3-an. Nah, jam 2 kita udah mulai packing, karena untuk produk yang dipanen ini nggak bisa semuanya langsung di packing ya. Ada beberapa sayuran harus kita cuci dulu, kayak kentang, wortel, segala macam kita cuci, lalu kita keringkan, itu perlu waktu juga, mungkin 1-2 jam. Setelah kita keringkan, baru kita packing. Nah, packing sampai sore maghrib ke atas. Nah, kenapa kita packingnya sampai malam? Kita sengaja supaya produk itu fresh gitu kan. Kalau kita packingnya itu siang atau lebih ke pagi dan dikirimnya tuh malam, itu sayuran akan lebih cepat layunya gitu kan. Nah, kita pengiriman ke drop point juga, pengiriman ke customer sebelum langsung ke customer kita ada drop point di Jakarta Selatan. Nah, itu pengiriman itu malam. Kenapa? Karena kita menghindari distribusi di siang hari atau di siang hari, karena takutnya kena panas atau sayuran kita lebih tidak segar gitu ketika datang ke customer gitu. Seperti itu. Next, mungkin itu sih. Nah, ini contoh packingan sistem sortasi dan packingan kita di gudang ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin kita lebih ke diskusi. Begitu. Baik, terima kasih untuk paparannya Pak Baitowi ya. Mas Jun, kameranya bisa di-on-kan. Ya. Kita masuk ke diskusi. Tadi sudah dijelaskan Pak Baitowi dari jenis tanamannya gitu ya. Kemudian pemupukan, pengobatan ya, tadi menggunakan pupuk cair ya, salah satunya dari daun pepaya ya, yang diproses seperti halnya bank sampah ya, menjadi sampah organik cair. Kemudian sudah ada pengobatan atau pestisida yang dibuat sendiri, sudah ada di situ di komunitas atau di IKM Berdaya Agri. Kemudian sampai panenan ya, di mana tadi kalau pesanannya pagi ya, panenannya siang, pengepakannya sore, ya. Pengirimannya malam kalau tidak salah, menghindari siang gitu ya, tekniknya ya, strateginya menghindari siang ya.
Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, meskipun background kita bukan pertanian, tetapi saya kira ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat dan siapa tahu kita bisa juga nanti bisa apa namanya meniru dalam skala di rumah kita masing-masing. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu dosen atau dari dari adik-adik mahasiswa ya, silakan aktif bertanya karena kita kan programnya MBKM nih, program belajar Merdeka Kampus Belajar ya. Silakan dari Bu Ros, dari Bu Bidasari, dari Bu Rowaida kalau mau ada pertanyaan. Ya Pak, saya mau tanya nih Pak Silakan Bu Ros. Yang sulit-sulit Bu Ros. Enggak, cuma matematik sederhana. Ya. Siap Bu, semoga bisa menjawab. Iya Pak, itu kan tadi untuk membuat pupuk itu ya. Nanti pupuk kandangnya itu kan dikomposkan ya Pak ya. Itu bagaimana tuh Pak? Menggunakan apa pengomposannya itu Pak? Pengomposannya kita ada 2 cara ya Pak ya, Bu. Kita kompos padat ataupun kompos cair. Kompos cair itu ya apa namanya perbedaannya sebenarnya lebih ke kita mau tujuannya itu langsung diolah dengan tanahnya atau kita tujuannya untuk pupuk susulan. Biasanya kalau pupuk susulan kita pakai media cair ya Bu ya. Nah kalau bahan bakunya sih sebenarnya standar seperti mungkin banyak Bapak Ibu juga udah banyak baca di literatur gitu kan. Intinya kita harus pakai apa namanya konsepnya kita sediakan makanan untuk bakterinya, terus kita sediakan biakan bakterinya, lalu kita sediakan juga apa namanya bahan atau material yang akan jadi sumber nutrisi untuk tanaman. Nah, kita misalkan gini untuk sumber pangan untuk bakterinya kan kita tambahkan gula ya Bu. Kalau untuk pupuk cair organik itu kita tambahkan gula. Lalu kita tambahkan aktivator kayak ragi dan lain sebagainya. Dan kadang untuk mempercepat kita bakterinya kita justru kita ambil dari produk komersil kayak M4 ataupun yang lainnya. Untuk yang lebih instan biasanya untuk yang lebih instan supaya bakterinya tidak perlu tidak perlu kita ambil dari bahan organik lain gitu kan, itu bisa ditambahkan seperti itu. Lalu tambahkan sayuran-sayuran sortiran ataupun cucian beras segala macam itu untuk menambah bakteri yang nanti terurai di situ gitu. Kalau untuk kompos padat kurang lebih sama, tapi bedanya kalau kompos padat kita tidak menggunakan air ya Bu ya. Jadi sayuran ataupun sampah dapur gitu kan bisa kita pakai, kita tumpuk dengan pupuk kandang, lalu kita kasih gula juga di situ, kasih M4 dan kita biarkan saja. Terus mungkin dalam setiap minggu kita aduk, kita harus tutup ya dalam bentuk anaerob gitu kan, kita tutup, terus kita aduk per 7 hari. Nanti mungkin untuk kita bisa pakai setelah 21 hari atau ke atas. Semakin dia lama, semakin terdekomposisi bahan material yang ada di situ. Seperti itu. Dan kita pertimbangkan mana yang lebih efektif aja untuk pembuatan itu kalau untuk skala produksi gitu kan. Biasanya kita malah untuk produsen organik, sayuran organik yang memang sudah besar, mereka punya fasilitas besar untuk membuat pupuk kandang pupuk kompos itu sendiri. Misalkan satu tempat yang besar banget gitu kan, terus semua pupuk kandangnya taruh di situ, terus sayuran sortirannya terus itu diolah lah di situ, bahkan pakai mesin gitu untuk mencacahnya gitu, untuk mencacah sayurannya. Kalau di tempatnya Bapak berarti mencacahnya itu masih manual gitu ya Pak? Masih manual. Bahkan kita nggak dicacah kalau untuk yang kompos organik padat Bu. Jadi ya sedapatnya di lahan aja gitu kan, kita langsung dari gudang sortiran tuh kita langsung ke tempat pembuatan kompos, ya udah dicampur aja dengan
dengan apa, dengan kotoran dan kotoran sapi ataupun yang lain. Karena kita kan petani kita juga di sini di Ciwidey ini banyak yang punya sapi peternakan gitu ya, ayam dan lain sebagainya. Jadi kita apa namanya, kita wadahi juga mereka ketika mereka pengen menjual atau apa gitu, kita pakai untuk pupuk kandang kita gitu. Jadi menguntungkan warga sekitar juga ya Pak yang punya peternakan ya. Betul, betul, kita ya hampir semua semua masyarakat di desa kita nih bergabung, maksudnya berkontribusi untuk produksi sayuran organik kita gitu kan. Kalau bakterinya itu beli ya Pak ya? Bukan beli sih Bu, jadi kita pakai merek dagang itu E4 Bu ya. Di situ juga udah ada bakteri-bakterinya yang memang sudah ada di dalam cairan tersebut gitu kan. Kalaupun tidak sebenarnya tidak masalah. Kalaupun tidak pakai bakteri itu pun tidak masalah, langsung ibaratnya langsung sampah organik saja di situ pasti nanti akan ada muncul bakterinya juga yang berkembang di situ gitu Bu. Cuma untuk mempercepat pengembangan bakterinya biasanya kita tambahkan E4 berapa sendok gitu kan dalam 20 liter air gitu kan, hanya untuk mempercepat saja dekomposisinya. Jadi bisa pendugaan saya bisa lebih cepat. Kalau normalnya 21 hari ke atas, ini bisa mungkin 15 hari, 18 hari udah bisa kita panen, udah bisa kita pakai gitu. Karena kan kita kadang dikejar produksi juga, waktu produksi kan, waktu tanam gitu kan. Gitu. Jadi pengomposan itu mirip seperti fermentasi yogurt gitu ya Pak ya? Konsepnya sih sama, intinya sih fermentasi. Intinya fermentasi. Kita membuat pestisida organik juga fermentasi, karena kan yang kita harapkan itu adalah nutrisinya atau ekstraknya yang keluar gitu kan, yang kita pakai gitu kan. Nah, kalau tanpa fermentasi kan itu butuh waktu lama, akan terfermentasi sendiri tapi di alam gitu kan, dengan mikroba yang ada di tanah gitu kan, itu kan butuh waktu lagi lebih lama. Nah, kalau kita fermentasikan langsung di media buatan kita, harapannya akan lebih cepat. Jadi ke tanah akan lebih ke tanaman akan lebih cepat untuk penyerapan nutrisinya, seperti itu Bu. Ya, jadi Konsepnya produknya Bapak nih nggak ada ininya ya, nggak ada limbahnya ya, semua terpakai ya Pak ya? Dari peternakan terpakai iya, limbahnya, betul, dari betul. sayuran dipakai juga limbahnya gitu ya Pak? Betul. Pertanian organik itu keunggulannya seperti itu Bu, dan tujuannya memang seperti itu. Kenapa mungkin negara-negara besar seperti Amerika menggalakkan pertanian organik segala macam, karena tujuannya memang membuat industri pertanian ini zero waste gitu kan, nggak ada limbah dan punya kontribusi yang besar untuk keberlangsungan lingkungan kayak gitu kan Bu. Pertanian organik ini dimunculkan untuk isu itu juga sama PBB dan lain-lain. Gitu. Dan ya memang walaupun memang banyak juga petani-petani organik kita masih belum terlalu paham atau dan terlalu paham untuk membuat pupuk, bukan membuat pupuk sih, dalam artian memanfaatkan apa yang ada dari kebunnya gitu kan. Kadang masih perlu edukasi dari kita gitu. Karena kan petani organik kita juga tergantung petaninya, ada yang memang sudah udah lama menggeluti pertanian organik, ada yang masih baru. Kalau masih baru itu kan masih kadang ibaratnya tuh masih ragu gitu kan, ini bener gak nih hasilnya bakal bagus, karena mereka biasanya pakai instan kan, pakai pupuk kimia, pakai apa gitu kan. Sementara untuk mengolah dan lain-lain ini kan juga pasti juga ada effort juga kan, karena mereka harus kotor-kotoran lah dengan pupuk kandang segala macam gitu. Ya, terima kasih Pak, Mbak Dewi. Ya Bu, makasih atas pertanyaannya. Baik, di sini ada Bu Maya, ada Bu Febri. Bu Maya, selamat malam Bu Maya, Bu Febri. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan Bu Febri. Saya boleh ya Pak, saya duluan ya. Boleh. Pertanian. Halo Pak Baidowi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya juga alumni IPB S1-nya. Oh, alhamdulillah. Saya angkatan 25 Pak. Bapak angkatan berapa? Saya angkatan nggak jauh Bu, 46. Jauh sekali, adik saya jauh banget, anak jangan-jangan nih.
Iya Pak, Siap. by the way, saya sudah lama banget tinggalin di PB. Kemudian saya malah banyak bergabung sama Fakultas Ekonomi nih. Nah Oh, ini Ibu jurusan apa Ibu dulu? dulu sosek Pak. Sosek Kalau pertanian? ya, kalau Oh, Bapak, Pak Arif ya. ya Bapak. Oke. Oke, iya Kalau Pak. saya pertanian tapi budidaya, Bu. Oh Jadi budidaya. emang ya Saya petani saya, Bu. sama-sama Bu Bidasari itu ada juga dari IPB juga. Ini Siap, Pak, siap. saya tertarik. Saya Mm-mm. kan sedang tadinya mau berencana melakukan hibah penelitian PPUD kandang peternak sapi di daerah Pondok Rangon tuh Pak. Nah di situ Mm-mm. saya lihat kan ada daerah juga dia sedang menjadikannya sebagai daerah wisata Pak. Pak Larso izin ya Pak Larso langsung ngomong aja. Silakan. Ya, ya. Jadi apa namanya banyak sekali itu Pak karena di sana kan sapi ya, sapi peternak Mm-mm. sapi dan susu perah begitu. Dan Mm-mm. Pak Larso ini bos saya dia ini pimpinan saya banyak mengarahkan juga ini lebih kepada produk unggulan daerah. Nah, Pak, itu yang belum belum apa namanya yang belum terkelola dengan baik justru kotoran sapi, Pak. Padahal itu daerah ada sekitar 33 rumah dengan satu rumahnya sekitar memiliki 45 ekor sapi gitu dan kambing sebanyak. Wow, Nah, nah, itu bisa dimanfaatkan berarti ya untuk membuat pupuk organik. Nah, urusan sangat pupuk bisa. organik ini belum tersalurkan dengan baik, Pak, gitu loh. Jadi belum Betul. hanya dikelola begitu saja, ditaruh bak paling depan itu pun tadinya Departemen Peternakan katanya mau mau apa? Mau menampung tuh kotoran tapi enggak juga gitu. Nah, dan ini sih daerah yang dilokalisasi dari daerah Mampang dipindahkan ke daerah Pondok Rangon adanya di sebenarnya masuk Jakarta Timur tapi udah bisa Bekasi juga gitu ya, tapi masih masuk daerah Jakarta Timur. Nah, Oke, baik, yang baik. Bapak jelaskan tadi itu tentang penggunaan pupuk organik, kompos gitu ya. Sementara itu kan bisa dimanfaatkan dari limbah dari sampah organik. Nah, kemudian saya juga dengar tadi Bapak menggunakan M4. Sementara M4 itu sebenarnya bisa dihasilkan sendiri oleh rumah ya, Pak ya. Betul, betul ya. Bisa dihasilkan sendiri oleh kita. Ya, Oleh tidak harus beli, walaupun dibeli tidak harus juga beli. ya dari jualan botol-botolan itu gitu. Mm-mm. Nah, ini menarik sekali Pak. Ini dalam rangka misalnya untuk kegiatan pengabdian masyarakat dengan kan kampus-kampus harus mengadakan seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin ya salah satunya Pak Larso nanti bisa bisa undang Pak ini ya, bisa undang Pak Baidowi nih untuk Siap. jadi narsum gitu ya untuk kegiatan seperti ini gitu. Kalau buat EM4 ya bisa sih bisa dicoba sendiri dari kangkung segala macam tadi Bapak bilang. Ya. Mm-mm. Tapi artinya gini Pak, bisa bekerja sama tuh ya sama daerah kandang sapi yang mau saya Bisa, Bu. angkat. Bisa. Jadi gini, sebenarnya di sini kebetulan di Ciwidey ini saya rasa ekosistemnya untuk pertanian organik ini cukup bagus. Kenapa? Karena kita juga ada penggerak salah satu petani unggulan di sini yang juga mitra dari kami juga. Dia memang memproduksi pupuk organik dalam bentuk besar gitu. Oh, gitu. Dan dia mengedukasi sekali masyarakat di sini untuk untuk pengolahan pupuk organik yang dari peternakan ini karena di sini selain masyarakatnya utamanya adalah bertani, mereka tuh beternak gitu kan, dan bahkan ada perusahaan pengolahan susu segar di sini kan, susu sapi segar gitu kan. Ya, dan tapi terkendalanya kadang gini mereka tuh masih mempertanyakan mengenai pasar, karena kan kalau udah diolah nih mau dipasarkan kemana gitu kan. Nah ini harus menggandeng berbagai banyak pihak Bu, kalau pengalaman kita di sini. Yang pertama adalah setidaknya dari pemerintah itu bisa memfasilitasi mungkin dalam hal kalau pasar mungkin masih bisa dikerjasamakan dengan kita, tapi mungkin fasilitas untuk pembuatan kayak semacam gudangnya atau apa gitu kan, atau beberapa hal-hal yang teknis dalam pembuatan itulah dan mengorganisasikan mereka juga, karena kan pasti perlu sumber daya baik itu terutama orangnya yang fokus untuk mengelola itu kan Bu. Jadi nggak mungkin peternak-peternak ini juga waktunya lot kerjanya sudah full untuk mencari rumput segala macam kan untuk untuk hewan ternaknya gitu kan. Nah
dari pengalaman kami itu perlu pengorganisasian yang bagus untuk internal di sananya juga, di setiap kelompok peternaknya ini yang bisa mengurusi pembuatan pupuk organiknya ini secara baik gitu. Gitu, dan bisa sesuai dengan standar, karena pasarnya sebenarnya ada dan bahkan kurang gitu kan untuk penggunaan untuk produk pupuk organik ini. Cuma masalahnya adalah belum tentu semua peternak ini mau gitu, belum tentu semua peternak ini mau, dan harus ada justru malah tekanan dari pemerintah, Bu, pengalaman dari kami. Kenapa? Karena pemerintah harusnya punya tanggung jawab besar di sini untuk ini tuh ada dampak yang kurang baik loh ke lingkungan. Misalkan kalau misalkan pupuk kandang ini dibuang ke sungai atau apa, itu kan mencemari sebenarnya gitu. Benar. Pengalaman kami di sini juga gitu, harus ada satu dukungan dari pemerintah dan sorotan dari pemerintah langsung, pemerintah membantu secara fasilitas dan lain-lain, dan juga membuat ada, bahkan kita menggandeng ini juga ya, orang dari lingkungan juga gitu, dari beberapa dari beberapa dinas lah gitu kan, untuk membantu program itu berjalan di daerah kami gitu. Kalau untuk pasar sendiri sih saya rasa masih sangat terbuka untuk pupuk organik ini kan, kalau kita bisa membuat dengan standar yang baik, karena ada SNI-nya juga, Bu. Dan kalau misalnya kita memasarkan produk pupuk organik juga harus ada label organiknya. Jadi selagi kita bisa memproduksi dengan baik sesuai standar, itu pasar sebenarnya ada. Ya, Mbak, ya kalau saya hasil dari survei awal juga sih, ngobrol-ngobrol sama peternak ya, petani peternak di Pondok Rangon pun sebenarnya akhirnya lebih banyak urusan ini berkaitan sama pemerintah ya, sama Departemen Peternakan sendiri misalnya seperti itu. Ya ada banyak janji-janji manis gitu ya Pak ya, gitu. Sementara seperti penyediaan daging, mereka bilang kita siap kok swasembada gitu, nggak perlu gitu kan. Nah, tapi Pak, menariknya juga karena judul Bapak kan budaya kebun organik nih. Saya lihat di Pondok Rangun ini juga mau mengusahakan seperti di daerah ini Pak, Cimory gitu ya, ada, tapi dia namanya Cibulgari. Nah, itu orang IPB juga itu yang mengelola. Jadi ada desa wisatanya buat anak-anak SD gitu, cara berternak. Nah, saya lihat yang bisa juga berarti ya dibuat sebuah kebun organik. Bisa, Bu, sangat bisa. Jadi selain untuk menambah lini bisnis, lini produk juga, tambah produk dari petaninya juga itu bisa menambah ini sih, Bu, daya tarik buat masyarakat untuk ternyata mereka mengolah ini tuh menghasilkan banyak produk ya, termasuk juga mengundang orang tamu luar datang ke sana. Itu kan jadi kebanggaan juga buat masyarakat situ kan, akhirnya mereka harapannya bisa lebih aware kan, oh ini bisa loh dihasilkan, bisa diuangkan, bisa undang orang datang ke tempat kita dikenal sama orang, itu jadi kadang jadi kebanggaan dan malah jadi motivasi yang secara non materi, tapi itu lebih tergerak lah mereka ini gitu, Bu. Berarti Pak Larso kalau melihat dari sisinya Pak Baidowi, di daerah Ciwidey bisa diangkat menjadi potensi desa mitra ya Pak ya, bukan PPUD aja ya. Ya, bisa jadi desa wisata ya, tidak hanya sekedar menghasilkan sayuran, buah, kemudian jual pupuk pupuk cair, pupuk air. Betul. Wisata, tempat selfie, tempat edukasi juga itu. Benar. Tapi jarak tempuhnya mungkin ya Pak ya, lebih dari 20 ya, memang kalau kita emang agak jauh dari ini ya, Bu, dari jalan utama, tapi ya sebenarnya kita udah masuk ke wilayah wisata juga di Kabupaten Bandung, dan pusat wisata di Kabupaten Bandung ya. Sebenarnya banyak tamu juga yang ke atas gitu kan, cuma memang karena kita belum memblow up, belum memviralkan lah ibaratnya gitu kan. Jadi cenderung lokasi yang lain yang lebih banyak pengunjung datang ke sana gitu. Jadi Pak bisa jadi mitra nih Pak Larso. Kan itu. Amin. Jadi IO untuk tour. Siapa? Barangkali mau main ke gunung-gunung, ke ujung pemukiman, Pak. Ya.
Baik Bu, Pak Baidowi, makasih banyak ya. Cuman Ibu, diskusi kalau makasih, ketemu kangen makasih. aja. Ketemu kangen Bidasari, sama. Bu Bidasari kalau ada pertanyaan, Bu Bidasari juga dari IPIP. Silakan Bu Boleh Bidasari. saya Pak? Boleh Bu Febri, ini jauh Nah, Palembang nih. Makasih Pak Baidowi. Saya mau tanya, kan kita bentar ya. Sudah. Silakan Bu Febri. Terusnya. Ya. Ya, ini ya, Halo, Bu. Pak Baidowi, kan kita ada, kalau untuk organik ini kan kita perlu mikirkan rantai pasoknya Pak ya. Jadi kan kalau kita ngomongin sistem itu kan terintegrasi dari hulu ke hilir ya. Jadi kalau kita menyalurkan hasil dari budidaya organik ini kan artinya kita menyalurkan produknya itu dengan jumlah, lokasi, serta waktu yang tepat kan. Jadi kalau kita ngomongin ada rantai pasok itu ada struktur rantainya, sasaran rantainya, manajemen rantainya, kemudian sumber daya rantainya, kemudian proses bisnis rantai tadi kan. Nah, kalau di Palembang ini Pak ya, contoh banyak petani yang kayak gini nih, yang kalau dianya mau kontrak sama Alfamart atau Indomaret Pak ya, atau dengan restoran besar atau dengan hotel besar, itu mereka banyak terkendala Pak. Mereka nggak sanggup untuk menyediakan jumlah yang diminta seperti itu. Nah, yang tahu kayak gini kan sebenarnya kalau Pak Baidowi kan pasti paham ya, maksud saya tuh karena sudah berkecimpung dengan petani organik langsung dan bagaimana memetakan rantai pasoknya Pak ya. Ya kan Pak ya. Nah, ini ada nggak Pak ya pola-pola yang ditempuh oleh Berdaya Agri Pak ya untuk Pak ya membuat rantai pasok, karena kendalanya rata-rata seperti itu Pak. Kalau saya tanya sama temen, ya tadi kami nggak sanggup memenuhi permintaan hotel ini untuk selada misalnya Pak ya, selada atau lalapan apa yang organik gitu. Nah, sedangkan untuk mediasi atau asosiasi yang untuk ini juga nggak ada seperti itu di Palembang. Nah, ini apakah sudah terbentuk Pak rantai pasok untuk sampai hulu ke hilir dan persiapannya segala macam dari segi Berdaya Agri ya, maksud saya. Kalau kami dari segi luar ini kan karena ekonomi ya Pak ya, jadi kami kurang paham Pak ya. Tapi kalau dari segi Berdaya Agri yang memang memang sudah dari sononya Pak ya, maksud saya, apakah sudah sampai ke sana Pak ya untuk hasil dari organik ini masing-masing tanaman deh atau termasuk pupuk organiknya Pak, misalnya seperti itu. Jadi kita punya masa depan yang cerah seperti itu karena sudah tergambarkan proses rantai pasoknya Pak ya, hulu hilirnya itu sudah oke gitu. Nah itu Pak yang saya ini kan, karena di Palembang nasibnya gitu Pak. Iya, itu aja Pak. Ya, silakan Pak Baidowi. Ini kelas berat. Baik. Terima kasih, pertanyaannya sebenarnya cukup bagus ya, karena itu supply chain itu jadi kalau kita bicara isu besarnya ini jadi masalah utama. Kalau Ibu tahu mungkin ibu-ibu atau yang sering ke pasar sering lihat kan, kok tomat tiba-tiba naik 15.000, oh tiba-tiba besoknya 3.000. Itu semua karena satu hal Bu, supply chain. Nah, itu kenapa jadi permasalahan besar di industri kita di pertanian, karena terlalu banyak petani-petani ini bermain sendiri atau tidak terkelompokkan dengan baik, tidak terorganisasi dengan baik. Makanya tadi misalkan di Palembang ataupun di daerah manapun, bahkan di sentra sayur sekalipun, itu terkadang banyak mereka punya potensi pasar besar, tapi mereka tidak punya potensi supply yang besar. Artinya itu jadi kendala juga buat berjalannya bisnis di kita gitu kan. Nah, kalau untuk case Berdaya Agri sendiri, kita kerjasama langsung dengan gabungan kelompok tani Bu. Jadi untuk untuk struktur organisasinya kelompok-kelompok tani ini kan paling kecil kan kelompok tani. Terus ada di bawahnya ada anggota-anggota petani yang mereka punya lahan masing-masing. Nah, di atas kelompok tani ini adalah gabungan kelompok tani. Jadi saya emang bekerjasama dengan satu kelompok tani besar lah di daerah Ciwidey ini yang
yang diketuai oleh kemarin juga yang anak muda juga, Kang Sobur namanya. Nah itu memang mewadahi petani-petani yang ada di daerah sini gitu Bu. Nah untuk pemetaannya sendiri untuk supply-nya, untuk apa namanya, untuk rantai pasok dari kebunnya itu kita sudah mengkelompokkan untuk kelompok tani ini dia ada komoditi apa saja. Misalkan ada 4 komoditi atau 5 komoditi, jadi dia akan fokusnya ke komoditi tersebut. Lalu kelompok tani yang lain, anggota petani yang lain, dia akan memproduksikan jenis sayuran yang berbeda dengan lahan yang berbeda seperti itu. Terus juga kalau misalkan kita memang saat ini tuh justru supply kita lebih besar dibanding demand ya, karena sempat terganggu juga gara-gara COVID kan kemarin kan pasar kita sedang bagus, tiba-tiba turun. Terus banyak kelompok tani kita, anggota-anggota kita akhirnya produksi sendiri dan jual sendiri karena kita tidak bisa menampungnya, kita nggak bisa menampung hasil produksi mereka. Nah, waktu kita masih bagus juga penjualannya waktu sebelum pandemi ya, kita kadang over demand ya, artinya kita sempat di posisi yang supply di kebun tuh kurang, untuk beberapa komoditi kurang. Ya kita ada tim sourcing Bu, kita ada tim di internal kita juga yang fokusnya dia mencari bahan baku di luar mitra yang sudah bekerjasama dengan kita. Misalkan kita lagi perlu banget, kemarin sempat waktu gelombang kedua COVID, kita lagi butuh bit merah kan, beetroot, karena penjualannya kebutuhannya lagi tinggi, sementara petani-petani yang nanam beetroot ini kebanyakan petani yang supply ke hotel. Nah, karena hotel semua itu terlockdown, nggak ada aktivitas gitu kan, nggak ada permintaan, petani-petani di Bandung, di Lembang, Jawa di sini kebanyakan nggak nanam lagi beetnya. Jadi itulah yang saya bilang, tiba-tiba harga beet naik, tiba-tiba harga satu produk tuh naik karena petani nggak nanam pada waktu itu kan. Dan karena mereka bermain sendiri, jadinya akan mempersulit juga untuk pencarian bahan baku dan segala macam, jadinya malah harga sangat tinggi gitu kan. Nah saya sampai punya tim sourcing yang harus cari ke Jawa Tengah kemana gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar kayak gitu. Jadi selain untuk strategi budaya agri sendiri, selain kita mengkuatkan kerjasama dengan mitra-mitra kita dan petani kita dengan memberikan spesialisasi mereka bertanam komoditi yang berbeda-beda supaya produk kita juga lengkap, karena kan tadi saya sampaikan ada hampir 100 lebih jenis sayuran gitu kan. Nah kita juga punya strategi lain ketika memang misalkan tanamannya ada tapi belum bisa dipanen, ya kita harus sourcing, harus cari ke luar daerah gitu untuk pemenuhan itu. Dan kita punya kenalan-kenalan juga kayak petani yang di daerah mana. Jadi ketika butuh, kita di kebun kita nggak ada, ya kami calling mereka dan menanyakan apakah ada barang atau tidak, ya kita beli langsung dari mereka seperti itu. Dan mereka petani organik juga, tapi di luar daerah kami gitu kan. Itu sih. Artinya kita masih PR banyak ya Pak Baidowi ya, Betul. untuk rantai pasok ini Pak Baidowi, karena itu kita khawatirkan nanti justru dipasok oleh yang asing-asing Pak. Maksudnya yang asli gimana? Dari luar Pak maksudnya. Impor. Oh iya. Gitu. Iya. Kita kan khawatir di sana ya Pak ya. Karena mereka kan deras sekali Pak untuk organik, untuk buah-buahan segala macam ya Pak, itu yang kita terutama khawatirkan. buah ini kan, buah impor ini kan. Iya, buah itu. Impor yang kita padahal kita over supply sih. Iya, bukan over supply. Iya, ada bisa menghandle-nya Pak ya, tapi karena tidak ada kajian rantai pasok, tidak ada asosiasi atau ini yang menghandle para petani, hasil petani supaya tidak sendiri-sendiri kan Pak ya, seperti itu. Iya. Produk kita lebih baik daripada produk impor. Iya, benar. Ya, jangan sampai seperti minyak Pak ya. Itu fenomena juga sih, tiba-tiba naik ya, padahal kita produsen. Sawit Sumatera Selatan ini paling besar loh Pak. Fortune itu ada di Palembang. Iya, ada di Sumatera Selatan Fortune, perusahaan minyak itu ya Pak ya. Iya, aneh, deket sekali Pak malah Pak di Banyuasin sini perusahaannya. Dan luar biasa, nggak ada kendala kok, aneh, ada kartel artinya Pak. Iya. Ya, ada kartel yang lain di sana. Politik dagang juga ya Bu ya. Iya, ini yang ngerinya. Ada yang kerjasama antara
bilateral apa negara. Iya, itu yang bahayanya harus mengharuskan produknya masuk ke negara kita gitu kan. Iya. Dapat baru kita juga arti itu pertukaran lah, produk kita masuk ke negara mereka. Sama seperti itu kartel yang luar Pak ya, yang asing ya. Kalau kartel yang dari dalam nih seperti kopi Sumatera Selatan Pak ya, kopi dari kita Pak ya, itu dengan Lampung itu dikuasai Lampung Pak. Padahal Lampung itu tidak penghasil kopi Pak. Ada di Lampung Barat Pak ya, tapi nggak sebanyak di Lahat sama di Pagar Alam Pak. Anehnya kartelnya justru dikuasai oleh ini Pak. Jadi belinya dari Lahat, Pagar Alam Pak ya, di pool di mereka, dimereki dari Lampung atau gimana, kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi ada kartelnya kayak gitu. Nah ini yang kita itu di dalam kita ya Pak ya, kalau di luar itu lebih ngeri lagi, gitu aja sudah mempengaruhi harga pasar dan pasokan seperti itu. Karena mungkin pemain-pemain besar juga Bu mempertimbangkan jalur distribusi. Iya, misalkan eksportir tanaman-tanaman yang ada di luar Jawa, mereka tuh mendekati pelabuhan atau apa gitu, bukan justru supaya distribusinya itu mereka lebih bagus, mungkin mengontrol harga dan lain sebagainya ya. Karena barang itu kan diambil dari berbagai tempat, lalu dikumpulkan di dekat pelabuhan. Nah disitulah baru mereka memproses segala macam dan mereka akhirnya kirimkan ke customer atau ke tujuan untuk tujuan ekspor segala macam gitu kan. Ya nggak bisa dipungkiri sih untuk pertimbangan secara efisiensi bisnisnya, mungkin mereka mendekati jalur distribusi Bu. Iya gitu ya, benar-benar jalur distribusi. Selain juga karena mungkin kalau dekat dengan site produksinya itu belum tentu aksesnya ada gitu kan, terus juga mereka ngambil nggak cuma dari satu titik gitu kan, mereka mungkin pertimbangkan bikin gudang besar di satu tempat tapi barangnya dari mana-mana gitu kan, walaupun kelihatannya banyak dari daerah A, tapi kan mereka nggak cuma dari daerah A. Kalau misalkan bikin gudang atau apapun di situ, itu kapasitas gudangnya nggak penuh karena barang dari daerah tersebut barang mereka nggak cuma dari daerah tersebut ya. Itu pertimbangan lain sih ya, selain keamanan juga. Kadang di site itu kan keamanan secara sosial juga Bu ya, apalagi pendatang. Iya ya, benar-benar. Itu banyak hal yang kalau saya sering diskusi dengan pemain eksportir segala macam ya, itu juga yang dipertimbangkan itu. Oh iya, benar. Jalur distribusi juga sih Bu. Jadi sepertinya itu Pak. Sepertinya jalur distribusi. Jalur distribusi kan jadi mahal sekali, kalau kita ngambil cuma berapa kan jadi mahal sekali gitu kan. Iya, benar-benar. Benar sekali. Ya. Makasih Pak Baidowi, makasih pencerahannya nih. Bisa cari atau mahasiswa silakan kalau mau bertanya, ini kalau ada unsur manajemen ya, kalau ada di atas penjualan, manajemen bisnis, rantai pasok, itu pasti manajemen ini. Silakan bagi mahasiswa atau bisa cari. Baik. Terima kasih Pak Larso atas kesempatan yang diberikan. Ini suara saya terdengar jelas nggak sih Pak? Karena saya headsetnya agak kurang bagus ini kayaknya. Terdengar Bu, terdengar jelas. Ya, Assalamualaikum Pak Baidowi. Waalaikumsalam Bu. Seperti kata Bu Maya tadi, saya juga alumni IPB angkatan 28. Waduh, ketemu alumni lagi. Adiknya Bu Maya. Iya, ini saya tertarik sekali. Saya jurusannya waktu S1-nya itu di Sosek juga, agribisnis. Jadi untuk budidayanya sendiri mungkin saya nggak terlalu paham, walaupun pernah waktu itu 1 semester ya turun lapang nanam kacang tanah. Tapi hanya sekedar tahu tanam kacang tanah saja ya. Kalau untuk yang lebih ke arah agronominya mungkin saya masih awam. Nah, ini yang saya ingin mau tanyakan ya, bagaimana ini timnya Pak Baidowi untuk mensiasati harga produk-produk pertanian yang dipasarkan ke konsumen. Mengingat kan kita tahu ini produk-produk pertanian ini kan sifatnya tidak stabil ya, karena dia kan produksinya tergantung oleh alam ya, juga ada yang sifatnya musiman. Nah, jika pada suatu kesempatan ini dari Pak Baidowi sudah ada MOU misalnya dengan pembeli
entah itu dari hotel atau mungkin dari distributor lain ya yang mungkin akan memasarkan ke tempat lain. Tapi pada saat perjanjian itu harus ditepati, produk yang akan kita kirimkan ini tidak memenuhi supply-nya gitu ya. Walaupun mungkin di lapangan Pak Baduy sudah memetakan beberapa mitra petani untuk produk-produk yang dipasarkan sesuai dengan MOU dengan pembeli. Nah, itu mensiasatinya bagaimana kalau kondisi itu terjadi. Tadi disinggung juga sih bisa ya sourcing ke daerah lain gitu ya. Nah, cuman bagaimana dengan harganya jadi jatuhnya, karena kan kalau kita sourcing dari daerah lain kan kita juga mempertimbangkan distribusi, biaya distribusi atau transportasinya ya. Nah, itu kalau sampai terjadi hal seperti itu gimana ya kita mensiasatinya? Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi dulu pertanyaan saya. Iya. Jadi kan kalau untuk pasar konsumen, pasar itu kan ada dua jenis Bu ya, ada pasar kontrak ada dua jenis, dua tipe lah. Ada yang memang pasar kontrak ini yang dia pengen harga flat sepanjang tahun. Ada juga yang memang pasar itu menginginkan ada mengikuti harga pasar. Jadi karakter pasar itu beda-beda. Ada resto yang dia pengennya ngikutin harga pasar aja. Jadi dia ketika memang harga murah mereka dapat keuntungan ketika harga murah. Seperti itu. Tapi untuk organik sendiri cenderung stabil sih, karena pasar organik ini biasanya pasar yang konsumen yang memang sudah tahu gitu kalau untuk produk organik ini harganya lebih stabil kayak gitu. Nah, kalau dari kami ya kita kembali ke konsumennya gitu, kembali ke pasar kita. Apakah mereka menginginkan dengan harga flat atau harga flat itu harga tetap gitu kan? Sepanjang tahun atau harga yang mengikuti harga pasar atau juga penengah dari dua sistem itu. Dua sistem itu artinya gini, kita menawarkan harga rata-rata sepanjang tahun. Misalkan kita tahu kita ada ya karena kita kerjasama dengan petani juga dan kita ada di daerah sentra pertanian, kita tahu kalau misalnya satu komoditi A nih misalkan tomat, ya harga tertinggi sepanjang tahun itu berapa, harga terendah berapa. Dan biasanya kita kontrak di tengah-tengah harga itu, range harga itu. Nah itu tuh supaya mengantisipasi ketika harga rendah, petani tetap dapat margin, ketika harga tinggi, peningkatan harga konsumennya ketika harga naik nih, misalkan tengah-tengahnya harganya 10.000, tapi harga itu sampai 13.000, 12.000. Nah, kita bisa pengajuan untuk peningkatan harga ke konsumen ataupun bahkan tetap tapi tidak terlalu tinggi gitu. Perbedaan harganya gitu. Biasanya sih kita kalau harga tinggi, petaninya justru yang minta harga naik, Bu, bukan kitanya yang mengajukan harga naik duluan ke konsumen, tapi petani biasanya ketika tahu harganya lagi naik minta ikutan untuk naik gitu kan. Nah, biasanya kita sampaikan ke konsumen itu misalkan ke toko, ke retail, ke supermarket, kita sampaikan ini akan ada kenaikan nih 1 minggu ke depan. Karena kita udah mulai ada naik 500 sampai 1.000, ini kemungkinan akan naik sampai 2 minggu ke depan gitu kan. Nah, kita minta ada kenaikan lah berapa persen. Nah, biasanya dari toko pun bisa memahami dari konsumen. Oh, ya udah Pak, boleh naik tapi di batas maksimalnya segini ya, tolong diupayakan harganya maksimal segini ya, kan kita upayakan dengan harga maksimal tersebut. Jadi kontrak itu di produk pertanian itu nggak saklek sih, nggak dalam artian harus 10.000 ya sepanjang tahun 10.000, nggak bisa saklek karena konsumen pun akan kewalahan kalau misalkan memaksa harga harus sama seperti itu, karena bisa malah nggak dapat barang gitu kan, nggak dapat supply gitu kan, karena memang kondisi kita masih sangat nggak bisa stabil ya produk pertanian kita gitu, harga sayuran di kita kan masih nggak bisa stabil gitu kan. Paling stabil di organik pun, di hidroponik pun pasti ada kenaikan ketika memang harganya memang drastis gitu kan, dan itu juga nggak dalam 1 tahun nggak sering terjadi gitu kan. Kayak misalkan kejadian kenaikan untuk komoditi harga tomat ini kan dalam tahun ini baru dua kali ini kan. Biasanya lebih banyak di bawah turunnya dibanding naiknya gitu. Lebih banyak normalnya dibanding naiknya, itu hanya beberapa waktu saja. Dan itu nggak jadi sebuah permasalahan sih biasanya buat buat konsumen, karena kejadiannya
tidak terlalu sering gitu. Itu sih Bu, untuk beberapa komoditi. Paling yang sering itu kayak cabai, komoditi yang memang rentan ya, kayak cabai, beberapa cabai itu memang sering sekali naik turun, dan itu jarang sekali, baik itu dari sisi produsen, dari petani, ataupun dari pasar yang mengusulkan untuk komoditi tersebut tuh harganya flat sepanjang tahun. Biasanya itu akan mengikuti harga pasar sih. Memang ketika kemarin beli 12.000, besoknya 23.000, ya akan ngikutin gitu. Naik 4.000 akan ikut naik 4.000, kita turun 10.000 akan ikut turun 10.000 gitu kan. Biasanya seperti itu untuk komoditi yang rentan, Bu. Itu bukannya karena ini Pak Badawi, bukannya karena musim tanamnya ya? Kalau di daerah Sumatera ini, apa karena musim tanamnya atau gimana ya? Untuk ngaruh nggak? Ya itu ngaruh sekali Bu, ngaruh sekali. Iya. Ngaruh sekali Bu. Kayak musim hujan sekarang ini kan rata-rata lagi pada naik semua ya, kayak tomat naik, segala macam naik. Itu karena sentra-sentra produksi itu terganggu produksinya. Kayak cabai di daerah Garut lagi turun banget produksinya, sehingga barang jadi langka tiba-tiba kan Bu. Barang jadi langka tiba-tiba, akhirnya over demand lah. Nah, ketika over demand pasti harga akan naik gitu kan. Itu ngaruh sekali ke itu sih, ke ke cuaca gitu. Dan biasanya ketika harga lagi naik banget, musim selanjutnya, bulan selanjutnya orang nanam semua Bu. Nah, ini kelemahan budaya produksinya petani kita ya. Ketika harga lagi naik semua, nanam semua jahe merah waktu harga 40.000 sekilo, nanam semua kan. Jahe kan lama ya Bu ya produksinya. Setelah panen harganya dihargai cuma 2.500, 3.000. Ya udahlah, karena kan orang nanam semua, panen jadi banyak kan. Iya, benar. Karena itu juga ngaruh juga kayak gitu kan. Tapi kalau organik kenapa lebih stabil? Karena produsen organik ini nggak terlalu banyak. Sentra petani organik juga nggak terlalu banyak. Demand-nya juga ya segitu-segitu aja. Jadi harganya relatif lebih stabil. Tapi kalau konvensional itu nggak bisa dipegang harganya. Susah sekali lah untuk komoditi kayak cabai dan lain. Organik ini agak menengah ke atas, Pak. Juga menengah ke atas, Iya. Cenderung stabil lah gitu. Iya. Stabil di atas. Stabil. Berapapun dibeli. Belinya apalagi kalau orang Padang ya Pak ya. Kalau nggak ada cabai itu kayaknya nggak berasa makan ya Pak. Di substitusi nggak bisa juga ya Bu ya, ganti cabai cabai setan ya, nggak bisa juga ya. Iya ada betul kan? Ibu. Rasanya Nggak enak beda adanya. ya. Beda, iya. Jadi ini benar. Iya sih benar Pak. Baik. Pak Badawi, satu lagi Pak Larso, mohon maaf bisa saya bertanya lagi satu lagi, cuman mungkin ini sifatnya agak lebih ke pribadi. Karena saya kan ya kita tahu selama masa pandemi ini kan kegiatan keluar itu kan terbatas. Nah, kadang saya kepikiran ingin ini ya coba tanam-tanam gitu ya di rumah. Tapi berapa kali coba gagal terus, nggak ada yang sempat sampai panen gitu. Nah, nanti kalau udah misalnya saya nanam cabai nih, karena iseng coba deh tanam cabai merah gitu ya. Nanti udah tinggi kira-kira 30 cm, udah kena hama aja, terus mati. Nah, tadi tertarik dengan cara pembuatan pupuk organik, sama juga untuk yang pencegahan hama ya, secara organik. Nah, kalau kita nih ibu-ibu rumah tangga atau emak-emak nih, kalau misalnya ingin memanfaatkan limbah dapur, kira-kira untuk jenis yang mana ya yang bisa kita terapkan untuk membuat pupuk organik, atau mungkin juga ya pencegah hama tanaman yang bisa kita upayakan di rumah, misalnya untuk level rumah tangga. Kalaupun misalnya tadi contohnya ada kayak daun pepaya gitu ya, kemudian mungkin juga kulit-kulit buah, atau juga mungkin dari air cucian beras. Nah, dari beberapa alternatif tersebut, kira-kira yang efektif atau yang efisien itu diterapkan yang mana ya? Kalau berdasarkan pengalaman dari Pak Badawi yang bisa kita terapkan juga di rumah tangga. Kalau menurut saya sih, kalau pengalaman sih mungkin karena kita lebih fokusnya ke skala produksi, kita berpikirnya malah semua bahan baku bisa dipakai, Bu.
Semua bahan baku malah bisa dipakai dan nggak ada istilah mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Yang bagus adalah apa yang ada di dapur kita manfaatkan. Apa yang hasil buangan dari produksi, dari sayuran yang akhir atau apa hasil sortasi kita ya kita manfaatkan gitu. Karena kan semuanya bahan organik, semuanya akan terurai, semuanya akan menghasilkan, akan jadi nutrisi buat tanaman gitu kan. Nah, paling akan kita bedakan untuk jenis tanaman apa yang kita tanam dan dia perlu nutrisi apa yang yang lebih banyak dibutuhkan. Kalau misalkan tanaman buah, sayuran buah kayak tomat segala macam, dia kan ada 2 fase tuh. Kalau kita belajar biologi mungkin kita ada tahu ada fase generatif sama fase vegetatif. Fase vegetatif itu berarti fase di mana tanaman itu membentuk jaringan sebelum menghasilkan bunga gitu, buah gitu kan. Artinya membentuk batang, cabang segala macam itu kan fase vegetatif tuh, dari mulai berkecambah sampai mulai muncul bunga. Nah, ketika masa vegetatif kita akan banyakkan unsur-unsur yang lebih dibutuhkan oleh tanaman itu untuk mendorong pertumbuhannya. Dari kalau misalkan dari bahan alamnya ya kayak dari dedaunan, dari ya semua sayuran daun bisa dipakai karena dia lebih banyak kandungan nitrogen ya, lebih banyak kandungan nitrogennya gitu kan. Nah, itu yang akan kita fokuskan untuk perkembangan tanaman tersebut. Tapi ketika sudah masuk ke fase generatif, sudah masuk ke fase pembungaan, nah mulai kita tambahkan bahan alam atau bahan organik yang lebih banyak kandungan kalium segala macam gitu kan. Nah, kita bisa ambil dari buah, dari cangkang telur, dari tulang ikan dan segala macam. Itu bisa digunakan semua. Itu. Jadi sebenarnya kalaupun sebenarnya semuanya dicampur juga nggak masalah juga, dan tanaman nggak akan keracunan kok kalau dikasih bahan organik banyak gitu kan atau hasil fermentasi banyak gitu kan. Itu nggak akan jadi itu karena pada dasarnya kan akan difermentasi dulu sama tanahnya, Bu. Jadi si bahan organik ini setelah kita fermentasi akan sebenarnya difermentasikan lagi, akan terurai lagi di tanahnya. Jadi akan secara alami itu akan diurai lah. Baru nanti nutrisi yang dibutuhkan yang akan diserap oleh tanaman itu sendiri. Jadi tanamannya sendiri yang milih. Kalau secara ekologi kan seperti itu gitu. Gitu sih. Jadi kalau pertanyaannya mana yang efektif ya semua bahan dapur bisa kita manfaatkan dengan baik untuk jadikan pupuk atau jadikan pestisida nabati gitu. Baik, ini satu lagi. Kalau misalnya kita buat pupuk organik cair, itu untuk aplikasinya ke tanaman sebaiknya disiramkan ke tanahnya atau disemprotkan? Kalau pupuk itu kita disiramkan dikasih ke tanah karena kan dia diikatnya unsurnya oleh akar ya Bu ya, dalam bentuk unsurnya gitu. Jadi tidak disemprotkan ke daun, tapi kalau misalkan untuk pupuk daun atau yang lain, tapi kalau untuk pertanian organik sih jarang pakai pupuk daun ya Bu ya, tapi lebih fokusnya ke penggemburan ke tanahnya itu. Tapi kalau untuk pestisida dan lainnya, pestisida nabati ya kita semprotkan ke daunnya atau ke tanamannya gitu, karena dia nggak akan diserap oleh akar tapi langsung oleh daunnya gitu. Itu sih. Baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Baledoi atas pencerahannya, ilmunya. Ya, baik. Makasih juga Pak Sularso. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Baik, mahasiswa ada yang bertanya, silakan. Mungkin manajemen atau bidang IT atau bidang komunikasi, silakan kalau mau bertanya di luar. Kalau yang sulit-sulit. Silakan, mahasiswa. Dari manajemen mungkin. Dari bidang IT. Belum dikasih tugas nih, ya. Harus dikasih tugas. Kasih tugas rantai pasoknya, Pak. Bagus tuh. Guru Waida yang buat ini.
Mungkin kita cukupkan di sini ya Pak, karena kita juga sudah malam gitu ya. Bu Febri, mungkin ada ini lagi? Ya, itu aja Pak. Nanti mungkin tugas yang untuk mahasiswa Pak ya, Ya. terkait dengan, karena kita kan sudah berapa kali webinar Pak ya yang terkait ini, nanti kan webinar lagi satu kali. Jadi untuk penugasan mahasiswa udah mulai nanti. Ya, baik Bu, nanti kita susun ya, walaupun kita bisa berkunjung ya sambil menunggu Omikron ada dulu, kita bisa susun tugas. Pak Baidowi ini direpotkan nanti. Jadi narasumbernya mahasiswa dengan senang hati nih, Bu. Iya. Kalau bisa bermain di sini. Iya. Ini nanti kita boleh Pak Larso, nanti kalau untuk di segmen book chapter-nya Pak ya, atau di buku kita yang MBKM itu kita bahas rantai pasoknya Pak ya. Boleh Bu, boleh. Ya, itu keren tuh, menarik. Kita repotkan Pak Baidowi lagi Pak. Siap. Enggak direpotkan kok Bu. Iya, itu menarik Pak. Karena memang belum ada Pak yang bahas secara khusus Pak ya, dalam bentuk asosiasi seperti Pak Baidowi ya, untuk petani gitu, untuk rantai pasoknya, untuk komoditas yang dihasilkan oleh asosiasi tersebut Pak. Saya sudah cari, ada beberapa, tapi untuk budidaya yang seperti kayak padi Pak ya, kayak gitu, atau yang pupuk itu ada sih, tapi enggak spesifik seperti berdaya agri Pak. Mungkin nanti kita bisa jadi solusi untuk hulu hilir. Oke, baik. Menarik. Baik, saya rasa sudah cukup ya, kita akhiri untuk sesi yang kedua untuk webinar budaya agri ya, budidaya kebun organik ya, pada pemupukan ya, pengobatan, pada penanaman, dan juga pada pemanenan ya. Nah, mungkin nanti satu kali lagi tentang pemasaran secara lebih luas, karena itu nanti akan cover dengan aplikasi IT ya, karena kita akan bermain di produksi dan di pemasaran dan penjualannya. Menariknya kalau penjualan kan bisa mendistribusikan produk ke seluruh Indonesia Pak ya, seperti hanya Tani Hub ya, ke konsumen yang lebih bisa membutuhkan. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada malam hari ini tentang webinar ya. Terima kasih untuk narasumber Pak Baidowi, juga untuk Bapak Ibu dosen, Bapak adik-adik mahasiswa yang bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata pada malam ini yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baidowi. Terima kasih Pak Baidowi. Ya, Bu Rosdiana, Bu Bidasa.